Halo, selamat malam para penumpang bis malam bincang santai malam-malam bersama saya Tio, supir bis malam. Di perjalanan kali ini kita akan bicara-bicara dengan salah satu penumpang saya, yaitu Mas Rahmat. Halo, selamat malam Mas Rahmat. Malam juga Mas Tio. Ya, wah asik nih kita Asik. kali ini bisa jalan-jalan bareng-bareng ya. Iya, Mm-mm. Mas Rahmat, asik ini denger Kak. gak kemarin Nah, yang tentang apa hmm. namanya tragedi di Malang gitu ya, sepak bola ada kerusuhan. Kanjuruhan. Iya, Kanjuruhan. Iya. Nah, Nah, gimana tuh menurut Mas Rahmat tuh? Senang bola gak sih? aduh, iya senang bola sih. Cuma kalau yang nonton PSSI agak kurang. Oh, Kecuali kalau PSSI lawan negara lain, nah itu baru oh, suka. Tapi kalau di Liga 1 agak kurang saya. itu berarti Memang timnas ya memang berarti ya, jagoannya ya. timnas, Nah, timnas. Tapi kalau klub sih saya senang Persebaya. oh, Karena ya bapak saya dari sana jadi saya suka juga dengan Persebaya. Cuman ini malah Persebaya lawan Arema ya kemarin ya. iya. Aduh, Persebayanya tragedi benar menang, itu. tapi penontonnya yang eh, banyak meninggal ya. Musuh. Ya, kita Hmm, berduka bersama-sama dengan keluarga yang ya, ditinggalkan ya. iya, Nah, ngomong-ngomong, ya. eh, selain dari kerusuhan begitu ya, kerusuhan sepak bola, sebetulnya kita terlalu sering mendengarkan kerusuhan, terutama di YouTube ini Hmm, nih. Kan kita lagi masuk YouTube nih ceritanya. ya. Hmm, Di YouTube juga banyak kerusuhan, kerusuhan misalnya pada waktu debat antar agama begitu ya. Aduh, rasanya kalau nonton itu nggak bisa habis, ya bisa berjam-jam. Mas Rahmat Iya. pernah dengerin itu gak sih? Ya, kalau mengikutinya saya pernah, cuman saya nggak pernah sampai habis, gitu ya. Oh, Saya suka tuh melihat beberapa komen. iya. Jadi ada komentar-komentar dari eh, percakapan yang ada di YouTube itu, ya saya suka aja melihat itu meskipun melihat loh, ini justru mereka tidak siap mengikuti apa ya acara tersebut ya. Memang acara itu lebih banyak ya kalau kita latar belakangnya memang mau katakanlah nembak ya, nembak dari salah satu keyakinan yang lain ya bebas aja dia namanya, dari komunitas mereka, begitu juga komunitas seberangnya gitu nembak yang satunya lagi. Ya kalau kita siap bermedia sosial ya harusnya kita nggak usah terlalu apa ya jadi terbawa perasaan dari beberapa komentar yang ada di sana. Iya, habisnya kalau misalnya udah menyinggung agama, rasanya udah emosi aja ya. Mesti gitu, namanya keyakinan ya. Iya, karena kan kita selalu diajarkan itu mungkin dari Pancasila aja ya. Yang nomor Hmm, satu itu adalah ketuhanan ya. iya. Nah, ketuhanan itu memang sih sebetulnya harusnya beda ya dengan agama, tapi ya Hmm, secara umum gampangnya ya ketuhanan yang Maha Esa itu adalah agama lah gitu kira-kira. Betul gak? betul, Tapi betul. kenapa sih ngomong-ngomong kalau kalau debat agama itu jadi rame? Kenapa ya? Apa ya untuk nyari rame-ramenya aja tuh? Kenapa ya? Iya, itu memang sudah dari lama ya sudah menjadi sejarah umat manusia kalau bicara soal menyinggung agama maka orang akan bisa marah, bisa berperang gitu ya. Karena itu terkait dengan keyakinan. Keyakinan dari suatu yang dia nilai itu lebih kuasa dari dia. Nah, kalau dia berjumpa dengan orang yang berkeyakinan yang lain, berarti dia berjumpa dengan orang yang mempunyai sembahan yang juga sama kuasa atau bahkan dianggap lebih kuasa daripada dirinya. Nah, Hmm, itu wajar bagi sesama manusia akan begitu marah dan menganggap mereka lebih lebih benar, penguasa yang mereka sembah itu adalah yang paling benar gitu. hmm, Meskipun yang disebut yang maha kuasa itu tidak selalu dia yang
kelihatan, atau bahkan juga mereka yang kelihatan dan bukan selalu dia bentuk patung, tetapi bisa juga orang gitu yang lebih tinggi derajatnya daripada dirinya. Nah itu kalau dilecehkan ya bisa marah mereka. Sebentar. Tadi kan kita ngomongin nih seperti kayak mengadu. Ya. Tuhan gue lebih hebat dari Tuhan lo begitu. Tapi selain itu yang manusianya juga gitu yang diadu. Iya. Jadi contoh gini. Saya begitu menyembah orang gitu, ini sesama manusia gitu ya, yang saya anggap dia punya derajat yang lebih tinggi dari saya, yang lebih baik, sempurna deh gitu. Lalu saya sembah dia. Lalu saya berjumpa dengan orang lain gitu, yang dia punya sembahan juga mirip kayak saya, tetapi dia mengaku bahwa oh saya lebih baik daripada sembahanmu gitu loh. Nah, maka saya bisa marah dengan dia. Lalu saya akan berkata, begitu juga dia berkata gitu ya, orang lain bahwa oke deh, coba kalau demikian sembahan kita sampai lebih kuat. Nah, jadi kita malah mengadu gitu. Jadi bukan dari pengikutnya yang saling perang, tetapi pengikut itu mengadu sembahannya gitu. Kalau saya jadi teringatnya kalau kita main game ya, ada berantem nih Street Fighter, jagoan saya pakai siapa, jagoannya Mas Rahmat pakai siapa, nanti kita adu. Betul. Tapi ujung-ujungnya kita juga yang berantem gitu. Nah, bukan hanya yang di video gamenya yang beradu. Nah, akhirnya nilai-nilai asas ketuhanan Yang Maha Esa tadi itu kan jauh dengan apa yang pada akhirnya dipahami oleh orang-orang yang demikian yang suka mengadu tadi. Malah dia mengadu sembahannya. Nah itu bisa terbawa pada kehidupan agama, bahkan bukan hanya agama yang dari zaman dulu tuh agama kuno yang katakanlah yang lebih kecil ya, dari beberapa sempalan yang kemudian itu mempunyai agama besar atau mainstreamnya. Nah agama mainstream sendiri pun bisa diperlakukan demikian gitu, meskipun tidak berwujud gitu. Jadi wah Tuhan kamu pasti lebih hebat daripada Tuhan kamu gitu loh. Coba kira-kira di pertandingan seperti apa caranya? Nah itu perdebatan. Perdebatan gitu ya. Iya. Tapi itu kan kalau kita anggap bahwa debat itu adalah mengadu, anggaplah mengadu ajaran agama atau mengadu idealisme gitu ya. Tapi jangan-jangan sebetulnya bukan itu. Jangan-jangan sebetulnya mereka itu mencari uang di YouTube, mencari AdSense. Makin rame topiknya, makin banyak yang nonton, iklannya makin banyak ditonton, uangnya makin banyak. Iya. Bisa juga ya. Bisa juga ya. Bisa juga, menarik itu malah. Mungkin itu jadi ini ya. Jadi pasar dunia sekarang ini cari konten apa yang bisa menghasilkan cuan ya. Iya. Banyak uang gitu ya masuk gitu. Yang nanti iklan banyak masuk ke kontennya dia, nah, itu kan untuk pemasukan dia sendiri. Iya. Nah, dari beberapa konten YouTube yang kalau saya lihat itu saya ikutin itu konten yang bernuansa agama tuh salah satu yang laris gitu ya, yang laris itu. Pertama dari pengikutnya sendiri atau dari komunitas agama itu yang orang bisa jadi mencari tahu tentang Tuhannya atau tentang pemahaman dia tentang agamanya atau bagaimana dia berteologi gitu ya. Jadi pengikutnya sendiri ini murni dari pengikutnya atau komunitas yang related dengan kepercayaannya. Terus yang kedua, bukan hanya dari pengikutnya atau komunitas yang berhubungan dengan kepercayaan, tetapi juga dari komunitas luar yang memang mau mencari ya bisa jadi kelemahan atau pengetahuan untuk dicari apa yang bisa kami perdebatkan. Padahal perdebatan itu hal yang biasa sebenarnya, tapi kalau
hanya mau menembak supaya ada kelemahan dari sana untuk dia bikin konten sendiri, wah itu kan lain cerita itu ya. Itu sama saja ya jauhlah dari yang namanya toleransi. Kalau dulu awal-awal yang saya ingat ya, YouTube itu mungkin isinya adalah kebanyakan bagaimana cara memasak misalnya gitu ya, lalu bagaimana membuat elektronik gitu ya, tapi kayaknya kurang menarik ya, lama-lama lebih menarik kalau debat agama gitu. Iya. Tapi di awal-awal pandemi kemarin salah satu yang kelihatannya banyak dicari orang adalah konten memperbaiki ini apa HP atau bagaimana mempelajari aplikasi kayak Zoom ini. Kan ada tapi begitu tutorialnya toh. Iya, begitu udah bisa atau sudah mulai bisa, udahlah coba-coba sendiri. Udah ditinggalkan. Iya. Mungkin kecuali betul. Kalau orang-orang senior udah lansia lupa tadi gimana ya pencet apa ya ditonton lagi gitu ya. Iya. Nah ini apa namanya? Saya juga ngelihat makin banyak gitu ya youtuber dari berbagai agama lah yang khususnya di Indonesia itu Kristen dan Islam yang rame gitu ya, yang bikin rame juga sampai-sampai ada yang ditangkep gitu kan karena dianggap penista agama gitu ya. Nah sebetulnya seperti apa sih batasan-batasannya kalau mau misalnya berdiskusi atau berdebat mengenai agama itu? Iya. Pertama itu kan kita memang harus siap dulu ya masing-masing pihak. Nah, ini kayaknya ada penumpang yang baru masuk ini. Iya nggak apa-apa ini. Ya, jadi pertama itu dari kita itu siap dulu ya, siap untuk berdebat. Jadi kalau kita memang suka dengan percakapan soal agama atau terkait dengan kehidupan keagamaan, maka kita harus siap untuk berbeda. Karena dalam berbeda pemahaman pasti terjadi perdebatan gitu ya, yang namanya beda keyakinan gitu ya, berbeda agama itu. Jadi kita harus siap dulu. Nah, yang kedua ya kita harus lihat ada norma-norma yang harus kita pahami sebagai sebuah kepatutan ketika kita mempercakapkan agama orang lain gitu. Nah, batasannya seperti kepatutan. Kepatutan apa yang harus kita pahami ketika kita mempercakapkan agama orang lain gitu. Itu kalau kita sendiri yang menjadi narasumbernya berbicara soal agama lain. Nah, tapi lebih bagus kalau kita mempercakapkan itu kalau mau dipublis gitu ya mungkin ada tandemnya yang berbeda agama. Tapi kan memang kita tak terhindarkan ya, kita tidak bisa mematok-matok oh harus ada tandemnya. Oh, kenyataan kan banyak di lingkup Kristen saja narasumbernya narasumber Kristen mempercakapkan keyakinan lain gitu kan. Mereka begitu juga dari agama yang di luar Kristen ada seperti itu. Ya nggak apa-apa juga namanya YouTube sendiri membuka hal seperti itu kan. Nah, tapi kepatutan apa yang harus kita pahami sehingga menjadi sebuah batasan ketika kita berbicara soal keyakinan atau agama lain gitu. Nah, menurut saya adalah kita sendiri harus ya kudu gitu, wajib itu memiliki dasar-dasar pemahaman dari teologi agama-agama. Apa itu? Yaitu bagaimana kita memahami ketuhanan secara universal gitu. Sosok Tuhan itu seperti apa itu kita pahami dulu. Meskipun kita sendiri memiliki dogma soal itu, tetapi kalau kita mau mempercakapkan agama lain, maka yang sosok yang namanya Tuhan yang kita sebut yang Maha Kuasa ini kita secara universal kita harus pahami gitu. Nah, kalau dulu dalam kuliahnya kita belajar dengan sebutan mata kuliah Theologia Religionum, ya, teologi agama-agama. Itu kita harus
bahkan wajib memahami itu. Sehingga kita bukannya jangan sampai salah memahami itu, enggak, kita bisa aja tetap salah dinilai oleh orang yang berkeyakinan lain ketika kita mempercakapkan agamanya dia atau keyakinannya dia. Tetapi setidaknya kita jadi lebih berhikmat lah gitu ya, untuk dapat mempercakapkan agama atau keyakinan yang lain, sehingga ada bahasa-bahasa atau kata-kata tertentu yang tidak perlu menyinggung mereka, dan pemakaian diksi apa yang pada akhirnya itu dapat diterima secara umum. Itu Mas Dio. Iya, memang kalau misalnya bicara pemakaian diksi itu kita tiap-tiap agama ya, saya perhatikan itu punya diksinya masing-masing gitu ya. Iya. Kayak misalnya agama Islam misalnya ada bahasa-bahasa Arab yang tertinggal gitu ya, tidak nggak tertranslate gitu kira-kira ya dalam percakapan ini. Misalnya semoga menjadi haji yang mabrur. Mabrur itu apa kan gitu ya kalau bukan tidak mengerti gitu ya. Ya dari muslimnya yang mengerti pasti gitu ya. Bukannya mabur gitu kan, mabrur. Mabrur. Nah, lalu di Kristen juga tentu ada ya istilah-istilah yang mungkin kalau orang Kristen ya nggak terlalu sadar gitu, tapi mungkin ada juga gitu ya. Yang dianggapnya mungkin semua orang mengerti gitu, tapi ya belum tentu juga. Misalnya pemakaian istilah anak Allah atau anak manusia misalnya gitu ya, mungkin sepertinya itu kan biasa gitu ya di Kristen biasa, tapi di luar itu kan belum tentu gitu, atau bahkan di antara kalangan Kristen sendiri nggak tahu persis artinya gitu ya. Misalnya bisa jadi ya kan Hosana, coba tanya orang Kristen yang pulang gereja gitu ya, ditanya apa artinya, belum tentu tepat gitu ya sesuai dengan arti sebenarnya. Kira-kira begitu. Nah, terkait itu Mas Tio, ada kata atau istilah ya, ungkapan yang memang khas dari agama tertentu ketika dia mempercakapkan agamanya sendiri, mempercakapkan ajaran pada umatnya, nggak masalah saya pikir. Bahkan termasuk ketika dia mempercakapkan agama lain, memakai dengan bahasa-bahasa yang khas dari dirinya, itu nggak masalah sepanjang hal itu memang tidak secara langsung mau menembak atau menuju mengarahkan kepada agama yang dimaksud gitu. Misalnya tadi kata-kata anak Allah di Kristen tidak masalah, di sana masalah, tetapi ketika kita mempercakapkan bahwa Yesus adalah anak Allah, masalah nggak masalah sebenarnya, nggak apa-apa juga gitu ya. Masalah nanti mereka memang ingin tahu, ya pasti akan ada diskusi kan. Nah, yang saya maksudkan adalah diksi-diksi yang dapat menyinggung mereka dan itu tidak baik dalam membangun atau merajut toleransi tadi adalah contoh misalnya kata-kata kafir. Gitu ya. Bahkan dalam satu agama sekalipun berbeda aliran atau komunitasnya itu mengkafirkan atau dia mendapat perlakuan kafir dari yang lain padahal satu agama. Nah, termasuk juga diksi dari kita yang barangkali komunitas Kristen ada mengatakan, oh mereka tuh adalah domba-domba sesat. Nah itu tidak baik gitu ya. Nah kalau di komunitas kita GKI kan kita nggak akan menyebut itu, karena bagi kita yang disebut domba sesat itu adalah mereka yang berasal dari kita sendiri, bukan kita ngatain atau menembak di luar kita. Kan namanya domba sesat gitu. Kita ini domba-domba Tuhan. Nah ketika dia keluar lalu tersesat, kita sebut apa? Domba sesat toh. Nah kalau kita ngatain domba di luar kandang kita atau kambing di luar kandang kita sebut dia kambing atau domba sesat? Enggak. Yang kita sebut domba sesat adalah domba yang ada di lingkungan kita. Sementara di luar kandang kita disebut domba yang lain, domba atau tetangga, kambing yang lain, domba tetangga.
Kita tidak bilang mereka domba sesat. Nah, itu pernah saya sampaikan dalam suatu diskusi di kantor Kementerian Agama Kota Tangsel gitu ya. Jadi ada yang bilang kayak gitu, lalu saya cut, bukan cut ya, saya berbeda argumentasi lah ya, berdebat lah, tetapi berdebatnya enak gitu ya. Oh gitu Pak Pendeta, iya. Padahal waktu itu saya sendirian pendetanya, tidak ada yang lain gitu ya. Malah saudara-saudara dari Konghucu itu ada beberapa orang gitu, yang Kristennya hanya saya sendiri dengan teman pembimasnya gitu. Nah pada waktu istirahat makan siang gitu, kita malah ngumpul gitu kan, kita ngobrolkan lagi. Saya bilang, wah kita mau diskusi lagi nih. Terus teman-teman yang Ustadz itu bilang gitu kan, ya di Pak Pendeta, kita mau lanjut lagi nih omongin tadi gitu loh, soal domba sesat, malah lebih asik nih ngobrol di sini loh, kayak gitu kan. Nah, malah saya punya teman-teman mereka yang barangkali mereka dianggap wah terlalu radikal. Padahal yang radikal tuh kayak apa sih? Enggak juga gitu. Mereka malah sangat terbuka dan membuka ruang pikiran untuk memberikan sebuah pemahaman yang baru sehingga mereka tidak perlu menggunakan diksi seperti itu. Dan kita juga menghindarkan diksi-diksi yang dapat menyinggung mereka juga. Nah seperti itu maksudnya Mas Tio. Jadi ya memang perlu mengenal lebih jauh ya supaya kita tahu benar apakah yang kita sebut radikal itu benar-benar mengerikan seperti yang kita pikir atau ternyata mereka juga biasa gitu ya. Iya. Nah tadi bicara mengenai labeling ya. Label itu, aduh buat saya itu label itu berat ya, kasar lah, keras gitu ya. Jadi kalau kita sudah melabel seseorang domba sesat, seakan-akan kita berat untuk mencabut label itu dari orang itu. Seperti kita juga sudah di label kafir misalnya, seakan-akan mereka tidak mau mencabut label kafir itu kan. Jadi labeling itu buat saya sih halus tapi jahat gitu maksud saya. Ya, jahat itu jahat. Nah begitu juga tadi kan dibilang bahwa di dalam satu agama sendiri kalau berbeda kelompok itu bisa di label apapun itu gitu ya, di label konservatif lah, di label liberal lah, sebaliknya gitu ya, atau disebut kafir lah. Iya. Nah kalau saya ngelihatnya kita berbeda-beda agama punya sikap yang seperti itu, ke dalam ke agama yang sama itu pun bisa seperti itu juga gitu ya. Iya. Nah, kenapa kita bisa nggak nyaman dengan orang yang berbeda dengan kita ya? Iya. Kelompok yang berbeda. Mungkin juga itu salah satu natur manusia ya, Mas Tio ya. Manusia itu kan makhluk yang bisa beradaptasi ya. Wong hewan aja bisa kok gitu ya. Manusia ya tentu lebih bisa lagi mestinya gitu. Tapi ada satu hal yang manusia sendiri itu sulit itu, yaitu ketika dia harus merubah kebiasaan yang selama ini dia anggap itu benar. Lalu ketika dia berjumpa dengan yang lain, yang berbeda, yang juga mengajarkan kebenaran, ya tentu kita jadi sensitif kan, gitu ya. Ya mungkin istilah sekarang jadi kita jadi terlalu baper ini, kebawa perasaan. Kalau saya ngajarin kebenaran dan itu saya yakin benar loh, lu ngajarin kebenaran juga. Kebenaran seperti apa sih kamu itu punya gitu? Bener nih itu. Wah, akhirnya jadi sebuah percakapan lebih memanas, akhirnya bisa perang gitu kan. Mungkin itu natur manusia gitu. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan ya memang harus terbuka sih. Nah kalau tadi kita bilang kita membawa kebenaran, si B membawa kebenaran, si C membawa kebenaran. Kan kalau saya tahunya kan kalau ada yang benar berarti ada yang salah. Gitu. Tapi kalau di sini benar-benar semua, bagaimana itu? Apa bisa begitu? Ya. Nah karena itu kita harus menginsafi ya, bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak pada diri kita, pada manusia gitu. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Dia pembentuk kita, berarti kebenaran yang mutlak ada pada dirinya. Jadi yang dibentuk oleh Dia itu nggak ada kebenaran mutlak. Nah, tetapi
apakah kita bisa melakukan yang benar? Ya bisa, karena Tuhan yang membentuk kita, yang memiliki kebenaran mutlak, pasti akan memercikkan kebenaran-kebenaran dalam kehidupan manusia. Nah, karena itulah muncul beberapa agama di dunia ini ya, termasuk Kristen sendiri gitu. Nah, maka jalanilah kebenaran yang kita terima tadi. Saudara kita yang Muslim menerima ajaran yang dia terima, teman kita yang Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya gitu. Jalani itu gitu ya. Yakini itu sebagai sebuah kebenaran. Tetapi sekali lagi kebenaran mutlak ada pada siapa? Pada Tuhan Allah. Bukan pada agama gitu loh. Nah, Yesus sendiri tidak bicara agama menyelamatkanmu, kan tidak. Imanmu menyelamatkanmu gitu ya. Jadi iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Allah gitu. Bahkan agama sendiri mengalami perkembangankah? Iya. Agama Israel kuno, lalu ada Yahudi, ada Samaria, bahkan dalam Yahudi nanti ada kekristenan, bahkan Yahudi sendiri itu keagamaannya pun bisa berbeda antara kelompok Farisi dan Saduki kan. Nah, di kekristenan gitu juga, padahal satu agama gitu. Jadi apakah agama itu yang menjadi sebuah kebenaran mutlak? Ya tidak. Kebenaran mutlak adalah apa yang diajarkan agama tentang Tuhan, karena Tuhan kebenaran mutlak gitu. Dan itu baru berapa ribu tahun ya, misalnya kekristenannya 2000 tahun, mungkin yang paling tua ya apa Hindu mungkin ya 5000 tahun lah, anggap begitu ya. Mungkin dalam 5000 tahun ke depan akan perubahan lagi ya. Ada perubahan lagi bisa. Kita beribadah juga bisa berubah dari liturginya gitu kan. Tapi ada satu hal yang tetap ya, bahwa kita itu berbeda-beda jadinya ya. Iya. Karena dulu berbeda-beda ya, sampai sekarang harus berbeda-beda. Nah, di negara kita kan kita menganut Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, bagaimana ini agama yang berbeda-beda ini bisa tetap satu dan tidak saling menyerang secara apa ya, lebih liar lah, lebih keras daripada yang sekarang terjadi di YouTube ini. Iya. Kalau di dalam kas ajaran kita, sebagaimana ditulis oleh Rasul ya, itu kan ada mengatakan bahwa kita ini banyak anggota tetapi satu tubuh. Siapa kepala tubuh? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita ini anggotanya, dan tidak ada anggota yang tidak penting, semua penting gitu. Nah, bukankah ajaran ini juga kalau dikaitkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa kita ini beda? Iya, macam-macam, bahkan macam-macamnya bukan hanya dari sukunya tetapi agama, bahkan lebih-lebih agama itu yang sering bikin isu yang sangat pelik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi apakah itu diperkenan untuk kita membangun negara ini? Yo, sangat diperkenan gitu, karena kita memiliki satu negara yang namanya Indonesia gitu. Nah, saya jadi teringat dengan apa yang pernah ditausiahkan oleh Haji Saidi, Ketua MUI Kota Tangsel. Jadi dia bilang ya, baiklah kalau kita lihat Tangsel ini seperti kebun. Kebun apa Pak Haji? Ya kebun tanaman, mau buah gitu. Kalau tanaman bunga gitu misalnya, ya ada anggrek, ada mawar, kan lebih indah toh. Nah, itu. Buah juga gitu, kalau ada buah mangga, ada buah rambutan, pisang, kan menarik kan, dan masing-masing punya kandungan yang bisa berguna untuk tubuh kita. Nah, seperti itulah kita nih, seperti di Kota Tangsel atau di Indonesia nih, lebih luasnya itu. Marilah masing-masing komponen dalam kehidupan agama tertentu, yang Islam, yang Kristen, Hindu, itu pasti punya nilai-nilai yang indah gitu kan, yang pada akhirnya bisa membangun negara ini. Itu kekuatan apa pada Hindu misalnya, kekuatan apa yang bisa diberikan dalam nilai-nilai kekristenan, nah itu bisa membangun bangsa dan negara ini. Nah, satu yang harus dihindarkan adalah apa? Kita tidak perlu menyebut bahwa diri kita adalah minoritas. Itu salah satu kata-kata atau ungkapan yang tidak perlu
ya apa ya diperkuat ya, diperpanjang gitu ya. Kan kerap kayak gitu, kita sebagai orang Kristen, kita nih orang minoritas, jangan itu jadinya. jadi biasakan pada anak-anak juga kayak gitu, apalagi anak kita misal di sekolah negeri. Anak saya di sekolah negeri dua-duanya, saya nggak pernah ngajarin mereka kamu minoritas, enggak gitu. Tapi ketika mereka bertanya, orang Kristen sedikit, ya memang sedikit, tetapi kamu mempunyai hak yang sama dengan teman-teman yang Islam, meskipun mereka lebih banyak. Apakah mereka suruh kamu duduk di luar mentang-mentang kamu Kristen dan orang Kristen sedikit? Enggak lah, berarti kamu punya hak yang sama kan? Tetapi juga punya kewajiban yang sama, yaitu apa? Membangun citra sekolah yang baik menjadi anak yang baik. Nah itu yang penting. Jadi, jangan ada diksi minoritas mayoritas, itu malah melemahkan. Memang itu adalah sekali lagi label ya. Tadi kita ngomong label begitu jahat. Nah ini label mayoritas minoritas itu pun nggak produktif sih kalau menurut saya ya, nggak bermanfaat gitu. Jadi yang apa namanya, yang minoritas juga selalu disadarkan bahwa kamu tuh minoritas gitu. Ya. Mayoritas juga merasa wah lebih berharga gitu, seakan-akan, padahal harusnya sama ya. Sama. Ada kesetaraan gitu ya, bukan di mayoritas dan minoritas. Oke. Nah lalu kalau misalnya kita udah sadar nih kita berbeda-beda baik agama, suku bangsa, tapi kita juga mau bersatu, berkontribusi dengan apa namanya keunikan masing-masing gitu ya. Lalu bagaimana kita bisa bekerja sama nih, memulai berdiskusi dengan umat agama lain gitu ya. Misalnya kalau kita kan ada di selatan Jakarta nih, mungkin jarang gitu ya ketemu dengan umat Buddha, umat Hindu, umat Konghucu gitu ya. Nah kalau yang banyak kan umat Islam. Tapi di daerah-daerah yang lain yang mungkin lebih beragam, bagaimana kita memulai diskusi yang sehat dengan umat agama lain? Ya kalau saya melihatnya gini Mas Tio, kembali cara-cara dalam kehidupan berkeluarga kita. Oktober ini kan kita diingatkan masa penghayatan hidup berkeluarga ya. Jadi lihat keluarga kita sehari-hari seperti apa sih di keluarga kita. Apakah si bapak mentang-mentang dia kerja di luar lalu dia tidak mau cawe-cawe atau kerja di rumah bantu si ibu gitu kan, atau dampingi anak kan? Enggak toh, tetap aja dia memberikan perhatian. Apa nih bisa bapak bantu gitu ya, si ibu gitu juga. Kalau bapak capek, mau kopi mas atau teh, nah gitu kan menarik kan, anak-anak juga kayak gitu. Ma, apa yang bisa kami kerjakan ini? Nah, kami hari Sabtu ini kan enggak masuk sekolah. Nah itu hal-hal keseharian. Nah coba yang keseharian dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga kita bawa dalam lingkup yang lebih luas, termasuk dalam kerukunan umat beragama. Jadi kita bisa sampaikan kepada masyarakat sekitar gereja, sekitar kita di mana kita tinggal, Pak RT apa yang bisa kami bantu? Nah, kan ngobrol gitu kan. Jadi mulailah atau membangunlah obrolan gitu loh. Apalagi orang Indonesia itu kan dikit-dikit suka ngobrol. Warung di mana ngobrol, pergi ke Lapu ngobrol. Bahkan di gereja cari sudut untuk ngobrol gitu kan. Nah, kenapa? Wah, kalau kebaktian saya mau bertanya kepada pendeta itu, kayaknya yang dia sampaikan itu saya tidak ngerti, saya mau angkat tangan, kan tidak mungkin loh. Nah, tapi kalau sudah selesai ibadah, ngobrol bisa malah lebih enak gitu. Jadi itu mulai pertama, keseharian di rumah kita bawa dalam kehidupan keluarga, yaitu dalam hal obrolan gitu ya, membangun relasi yang lebih akrab. Yang kedua, ya tentu kita terlibat kalau di masyarakat itu bukan hanya sebagai pembayar iuran, pembayar iuran bulanan, tetapi baiklah terlibat sebagai penjalan hasil iuran. Nah, jadi kalau kita biasa membayar iuran awal bulan yang misalnya di perumahan-perumahan seperti itu ya, tetapi kita juga modal sebagai pelaksana atau pelaku penjalan dari hasil iuran tadi. Contoh misalnya kalau iurannya untuk kematian, ya ada kedukaan kita datanglah gitu.
Kalau iuran untuk kebersihan ya kita mungkin bisa gotong royong, atau mungkin ada tetangga yang punya hajatan kita bisa datang, kan itu salah satu contoh. Nah, dan yang ketiga adalah kalau secara langsung terkait agama ya, kan ada beberapa komunitas agama, kalau lembaga agama yang dekat dengan Kementerian Agama kan seperti FKUB. Nah, itu kita umumnya gereja itu aktif di sana ya. Tetapi yang saya mau lihat adalah per komunitas agama. Misalnya kalau kita biasa dekat antar gereja, coba bisa nggak gereja dengan tetangganya ada masjid kayak di Bintaro Utama kan, masjid apa tuh yang dekat GKI Bintaro Utama sampingnya stan? Nah, Anur ya. Nah, mungkin anjang sana ke sana gitu kan, ketemu dan orangnya, silaturahmi, ngobrol lagi gitu kan. Nah, jadi bukan melihat bahwa kita terlibat dalam suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, tetapi yang dibentuk sendiri oleh masyarakat dan ada di masyarakat. Komunitas masjid, komunitas vihara, kita datang ke sana. Bahkan akhirnya kalau itu sudah menjadi kebiasaan, mungkin terjadwal tuh. Nanti Pak Ustadznya, Pak Bikunya, pendeta hidup itu bilang, gantian yuk ke gereja Bintama nih, gitu ya. Ayo gitu, ngobrol aja gitu loh. Akhirnya muncullah ide-ide kita mau bikin apa ya itu untuk kebaikan bersama. Oh ya, bansos kesehatan gitu, ada masalah. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan itu yang harus nampak di dalam kehidupan kita bermasyarakat, sehingga akhirnya dengan sendirinya terciptalah keakraban, karena kerukunan dan langgengnya toleransi tanpa keakraban dan nilai-nilai persahabatan itu nggak akan terjadi. Jadi persahabatan yang membawa keakraban tadi itu akan membawa kelanggengan toleransi dan hidup penuh rukun. Iya, jadi kalau yang mau gampangnya aja sih kita tinggal bayar ya. Ada ini nih iuran kebersihan bayar, iuran keamanan bayar. Ya. Kita cuma mau memberi, tidak mau terlibat gitu ya. Tapi memang jadinya harus mau capek ya. Iya. Jadi itu investasi juga loh Mas Tio. Oh gitu ya. Investasi kita ke depan loh kan. Jadi satu musuh terlalu banyak, 1000 teman kurang gitu ya. Kurang gitu. Betul. Nah kalau di gereja itu kita sebetulnya punya nggak sih kemauan untuk seperti itu, atau itu hanya tertentu aja ya? Misalnya bertemu atau berteman dengan tokoh-tokoh dari organisasi misalnya NU atau Muhammadiyah. Misalnya, maksud saya pertanyaannya adalah apakah ada anggarannya begitu? Kalau di gereja kan ngomongin anggaran ya. Ada nggak sih kalau kan selain anggaran tadi itu baru anggaran ya, baru uang, baru bayar, belum kita mau capeknya gitu. Iya, kadang-kadang anggaran ini ya penting juga sih, tetapi jangan sampai menghambat ya. Gitu. Karena kalau persahabatan kalau diutamakan kita tuh punya anggaran, ya kapan kita bersahabat ya? Atau kalau persahabatan dilandasi karena kita punya uang gitu, jadi nggak bagus juga. Tapi memang kita juga diajar juga kan, gunakan mamon ya untuk membangun persahabatan loh. Artinya kalau kita punya, iya jadikan alat, tapi kan kalau kita punya uang, jadikan uang itu alat, jangan uang itu menguasai kita, menguasai persahabatan kita gitu. Tapi itu jadi alat. Masa sih kalau kita sudah ngobrol nih dengan Pak RT, Pak RW gitu kan, dia agamanya Muslim nih gitu, ajak deh teman-teman yang lain, mana Pak RT gitu, ayo gitu, mana, udah ke Warmindo, tahu Mas Tio Warmindo? Iya. Warung Indomie, mungkin hanya sederhana tapi mereka seneng loh gitu. Itu beberapa kali pernah kita lakukan pada waktu kita masa-masa pengurusan perizinan rumah ibadah. Mereka senang sekali. Yang mereka pikir, wah orang gereja nih dianggap high class gitu kan, rada sombong lah. Kok
makan di Warmindo mau juga gitu ya, gitu. Nongkrong di Padahal rumah kita sehari-hari mereka juga ya. sehari-hari kayak gitu juga. Malah kita anggap makan Indomie itu jadi makanan mewah gitu ya, karena tidak bisa sehari-hari. Nah, jadi itu kan hal yang sangat sederhana sebenarnya gitu. Perlu uang nggak? Ya perlu. Karena itu di gereja memang sebaiknya perlu dianggarkan lah gitu. Karena bagaimanapun ini investasi untuk persahabatan jangka panjang gereja. Tetapi gereja juga harus mempunyai nilai persahabatan yang sejati. Jangan sampai uang tadi mengendalikan kita, kita yang mengendalikan uang gitu. Yang akhirnya juga mereka akan melihat kok nggak harus pakai uang, mereka datang harus disangoni uang, kan nggak harus kayak gitu. Namun kalau sudah bersahabat dekat, malah mereka sendiri malu gitu. Itu aja pernah kok kejadian. Kalau udah sudah biasa kok kita, udah nggak usah gitu. Nggak mau terima mereka, gitu. Karena sudah terjalin gitu. Persahabatan. Sudah terjalin, sudah enak. Jadi kalau ada anggarannya kita pergi ke Starbucks gitu ya. Kalau enggak kita Lebih tinggi lagi ya. Biar mereka bisa ngerasain gitu. Iya. Ini high class. Oke lah. Kalau gitu mudah-mudahan ini gereja-gereja, warga gereja yang menonton video ini juga mendorong dan juga bukan hanya mendorong para tokoh gereja aja ya, tapi juga memulai untuk bersahabat dengan semua orang dari semua agama supaya kita bisa bersatu dalam arti membangun negeri gitu ya. Jadi bukan bersatu menjadi satu agama, bukan, tujuannya bukan itu ya. Jadi kita bersatu memberikan keunikan dan juga kekhasan masing-masing, memberikan talenta yang Tuhan berikan masing-masing untuk kita bisa maju bersama-sama. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya Mas Rahmat. Terima kasih juga Mas Tio. Ya, kayaknya kita udah sampai di perhentian kita nih. Kita mau istirahat dulu. Nggak terasa ya. Malam. Iya. Oke, sampai ketemu di Bis Malam, Bincang Santai Malam-Malam di GBU TV. Terima kasih. Dadah GBU TV ya.